Halo minasang, selamat datang di channel Wani, channel untuk orang-orang yang penasaran, ingin tahu tentang Jepang, budaya Jepang, bahasa Jepang, ya semua tentang Jepang ya. Kali ini kita akan membahas suatu yang disebut dengan Nisenyonjunen Mondai. Oke, apa itu Nisenyonjunen Mondai? Nisenyonju itu punya arti Niseng 2000, Yongju 40, jadi Nisenyonju itu 2040. Neng itu tahun, Nisenyonjunen, tahun 2040. Mondai ini punya arti masalah. Jadi, Nisenyonjunen Mondai itu artinya adalah masalah tahun 2040. Masalah apa yang akan ada di Jepang pada tahun 2040? Untuk ngerti itu, kita lihat sedikit tentang eh, keadaan populasi Jepangnya. Kita lihat datanya sedikit. Yang pertama, minasang mungkin sudah pernah dengar, ini grafik pertumbuhan populasi Jepang ya. Dari tahun 1950 sampai 2023, Jepang itu pertumbuhan populasinya kalau kita lihat sekarang adalah negatif. Ya, artinya ini sejak udah masuk tahun 2000-an, justru lebih banyak yang meninggal daripada yang lahir ya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah penyusutan populasi. Ini minasang mungkin udah pernah dengar ya. Nah, selanjutnya kita lihat juga ini ada piramida penduduk Jepang ya. Jadi ini adalah usia. Kita lihat di sini ada usia ini. Yang di sini di bawah 15 tahun, ini usia 15 sampai 64. Lalu ini yang di atas 65 ya. Yang warnanya gelap ini di atas 65. Ini ada usia. Kita lihat gambarnya yang lebih besar ya. Usia 0, 10, 20, 30, sampai di sini 90. Dan di atas 100. Nah, Jepang ini pernah mengalami sesuatu yang disebut baby boom. Baby boom itu adalah ketika uh, anak yang lahirnya ada banyak sekali ya. Nah, ini terjadi nggak hanya di Jepang, di berbagai negara juga. Makanya mungkin biasa pernah dengar boomer ya. Tapi baby boom ini kalau di negara lain ini kurang lebih sama dengan Jepang di sini. Tapi Jepang di sini baby boomnya ada dua kali. Yang pertama sama dengan negara lain kurang lebih harusnya 1947 sampai 1949 setelah Perang Dunia Kedua ya. Mereka udah berusia 74 sampai 76 tahun. Lalu di Jepang ternyata ada baby boom kedua ya. Kelihatan ada baby boom tuh dia tuh naik ke sini ya. Nah, baby boom kedua yaitu 1971 sampai 1974 kurang lebih ya, yang sekarang berusia 49 sampai 52 tahun. Jadi ini adalah kondisi populasi di Jepang. Nah, populasi ini adalah populasi yang menjadi eh, bukan permasalahan ya, tapi secara sengaja tidak sengaja yang membuat adanya masalah tahun 1940. Kalau minasang lihat sekarang di tahun ini data tahun 2023 mereka usia sekitar segini. Jadi di tahun 2040 usia mereka berapa? Ya, di atas 65 tahun ya. Jadi mereka akan sudah di atas 65 tahun sudah menjadi lansia. Sehingga di kalau di bawahnya lebih dikit lagi ya, dan ini mungkin akan turun terus sehingga akhirnya itu adalah 2040 adalah tahun di mana sangat banyak lansia di Jepang. Peaknya ya, puncaknya dari jumlah lansia paling banyak diikuti juga dengan populasi yang bekerjanya sedikit, sangat sedikit ya, karena terus ada penurunan. Jadi itulah masalah 2040. Second baby boomer akan berusia eh, 65 tahun lebih. Mereka akan mulai pensiunnya harusnya. Dan bahkan lebih dari sepertiga populasi Jepang akan berusia lebih dari 65 tahun. Jadi bayangkan kalau ada tiga orang, satunya di atas 65 tahun. Benar-benar banyak sekali ya lansianya. Nggak kepikiran kalau di Indonesia kita ketemu orang 65 tahun mungkin untuk kebanyakan orang jarang ya, selain kakek nenek kita sendiri. Lalu atau mungkin orang tua kita kalau kitanya udah lebih tua ya. Generasi yang pensiun juga adalah generasi setelah bubble, generasi yang sulit cari kerja. Jadi Jepang sempat mengalami peningkatan ekonomi yang drastis, tapi ternyata dia itu bubble, eh, gampangnya tuh tiba-tiba hilang, tidak jadi, nggak jadi nih ekonominya. Jadi akhirnya korbannya di sekitar tahun 1990-an, pas second baby boomer ini yang jadi korban, di mana ternyata mereka susah untuk cari kerja. Sehingga banyak dari second baby boomer ini eh, tidak punya pekerjaan yang tetap gitu. Jadi
Dan juga mungkin akhirnya sehingga menjadi tidak menikah karena secara ekonomi kurang stabil. Ini ada banyak kasus yang seperti ini katanya ya. Saya juga not sure, tapi uh, dari sumber yang dibaca seperti itu. Jadi yang akan terjadi adalah wah banyak banget orang yang lansia, bahkan lebih dari sepertiga populasi Jepang lebih dari 65 tahun, dan yang pensiun juga yang setelah bubble, yang sudah cari kerja. Maka masalah-masalahnya adalah tunjangan sosial. Jadi eh, kalau di Indonesia mungkin bisa kita anggap kayak BPJS ya. BPJS itu tunjangan sosial di mana kalau orang sakit ya dibantu. Kan sebenarnya kita bayar juga, tapi pada dasarnya diurus oleh negara, negara membantu memastikan semua orang bisa mendapatkan perawatannya. Nah, di Jepang juga ada tunjangan sosial, dan tunjangan sosial yang akan dibayarkan oleh negara ini menjadi semakin mahal. Angkanya berapa ya? Kalau nggak salah 1,6 kali lipatnya sekarang. Intinya semakin mahal, terutama untuk di rumah sakit, semakin banyak lansia ya, makin harus diurus, dan caregiving atau kaiko. Ini maksudnya adalah banyak lansia yang akan haruskan tinggal di panti jompo misalnya. Nah, di panti jompo ini kan tentunya ada biayanya. Jadi biaya-biaya ini akan semakin mahal. Lalu ini ada yang menghitung juga populasi yang bekerja menunjang, yang populasi yang bekerja semakin dikit, yang menunjang populasi lansia kan. Jadi ya BPJS-nya kan kalau populasi lansia udah nggak bayar ya. Ya bukan BPJS beneran, tapi pensiunnya misalnya, rumah sakitnya mereka nggak bayar. Artinya uangnya dari mana? Dari orang yang masih bekerja kan. Ketika orang yang bayar pensiun, apa, ya intinya bayar ke negara gitu ya. Nanti hitungannya kira-kira 1,5 orang menunjang satu orang lansia. Jadi benar-benar beban yang besar gitu ya. Hmm, untuk orang-orang yang kerja. Lalu akan semakin banyak juga ini lansia yang hidup sendiri, hidup dalam kemiskinan, dikarenakan tadi itu mereka populasi yang kebetulan pada setelah bubble pecah, jadi ketika tingkat pengangguran di Jepang tuh katanya sempat ada kenaikan gitu ya. Hmm, Ya, inilah masalah-masalah yang dirasakan atau mungkin sebagian dari masalah yang kemungkinan akan terjadi pada tahun 2040. Kenapa 2040-nya lagi? Sekali lagi karena pas sekali second baby boomer akan mulai pensiun. Kalau di 65 tahun ya. Lalu gimana? Akhirnya hal-hal yang mungkin terjadi di Jepang, penundaan usia pensiun. Jadi lansia harus bekerja. Ini eh, mungkin bukan usia pensiun yang ditunda ya, eh, tapi lebih tepatnya lansia diminta untuk terus bekerja meskipun setelah pensiun. Jadi mungkin minasan pernah juga di Jepang ya ada orang-orang yang udah pensiun, dan akhirnya dia cari kerja lain gitu. Eh, Banyak juga yang karena ya pengen aktif aja gitu. Tapi sekarang pemerintah memang mulai mengajak orang-orang, ayo eh, setelah pensiun pun, ayo kita kerja lagi, ayo kita kerja lagi gitu, ayo kita lebih sehat lagi. Eh, itu ya sesuatu yang akan ada di Jepang. Jadi minasan kalau kerja di Jepang, mungkin nanti setelah tua pun akan didorong untuk bekerja. Ya mungkin bukan dipaksa juga, tapi akan ada dorongan untuk lansia terus bekerja ya. Lalu tentunya penggunaan robot, AI dan lain-lain, sehingga ya karena orang yang kerjanya sedikit terpaksa digantikan oleh mungkin mesinnya di Jepang. Ini menjadi mungkin kebutuhan. Lalu orang-orang juga butuh memperpanjang usia sehat. Apa yang dimaksud dengan usia sehat? Jadi eh, ayo kita anggap ada seseorang meninggal di usia 80. Tapi sebelum meninggal itu ternyata dia dari usia 70 dia sudah sakit-sakitan, berbaring terus di rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, usia sehatnya itu kita anggap sampai 70 sampai 80-nya itu ya bukan usia sehat gitu ya. Gimana ya? Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain pada dasarnya, udah jadi bergantung pada orang lain. Sedangkan ada orang yang bisa jadi dia meninggalnya sama-sama 80, tapi dia di usia 79 baru kena penyakit dan akhirnya mulai nggak bisa gerak. Jadi usia sehatnya sampai 79. Sampai 79 dia masih kerja aktif. Ya, mungkin nggak kerja ya, tapi dia masih aktif, bersosialisasi dan lain-lain. Nah, itu yang dimaksud dengan uh, usia sehat ya kurang lebih. Ini usia sehat, saya terjemahin maksa sih dari bahasa Jepang ya, Kenko Jumyo. Tapi uh, intinya seperti itu. Jadi uh, usia bukan hanya usia yang semakin panjang, tapi juga usia di mana kita masih bisa aktif dan tidak bergantung. Itu terpaksa
ya bukan terpaksa, bagus juga ya semua yang pengen, tapi di Jepang justru semakin penting lagi. Itu adalah masalah tahun 2040 di Jepang ya. Ya itu overview-nya. Minasang silakan kalau ada pertanyaan, nanti bisa dicari lagi juga kalau ada kritik atau saran untuk channel ini, ada topik yang ingin minta dibahas, silahkan langsung saja tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.